Acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keluarga besar perguruan Dina Putri Padang Panjang, Senin 12 Februari 2024, bertepatan dengan 2 Sya'ban 1445 Hijriah, dimulai dengan membacakan Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Riring Novanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sambutan dari Kepala SDM Dinia Putri oleh Bapak Fauzi Fauzan Al-Muhammadi. Yang kami hormati, ini ada dua ketua MUI. Yang pertama narasumber kita, Ketua MUI Bukit Tinggi. Yang kedua, Ketua MUI Tanah Endri. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini mendapati keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam sampaikan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang jahiliyah sehingga mengenal tentang keislaman yang luar biasa ini. Saya menyampaikan pembukaan sedikit, nanti akan disampaikan oleh ketua umum kita dan silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata asra. Siapa tahu mana asra? Asra, kalau jadi saya ceramah di masjid nanti malam, yang bisa jawab kepada hadiah. Saya sebutkan. Asra. Asra itu banyak maknanya. Kalau Allah memperjalankan di malam hari. Tapi juga ada asra al-qafilah bil-lail. Jadi ada kabilah berjalan di malam hari dengan kerahasiaan, diam-diam. Karena itu sebagian para mufassir, para sejarah tak perlu ditanya, kok bisa jalan? Ya namanya rahasia. Rahasia itu tidak bisa kita lihat secara zahir, tapi rahasia, asra. Tapi ingat, dalam makna yang lain, dia kabilah. Kabilah itu lebih dari satu. Berarti Nabi didampingi oleh malaikat Jibril tambah buruk satu. Karena kabilah itu harus membawa kendaraan, namanya kabilah. Terbang dia sampai ke Aqsa. Mi'raj, yang ini nanti kalau dijawab kita kasih hadiah nanti di masjid. Apa makna Mi'raj? Mi'raj itu nggak sama dengan yas'ud, naik, terbang, tidak. Mi'raj itu terambil dari kata aroja. Salah satu maknanya yas'ud, yas'ad was'ulam, naik tapi ada jenjang, ada tingkatan. Yang kedua, dia naik tapi dia diangkat bersama. Jadi bukan tempat sendiri. Jadi naik per level, per tingkat, terus sampai ke sana. Itu Isra Mi'raj. Lebih dalam nanti Ustaz menjelaskan. Intinya pada Isra Mi'raj ini adalah semua sepakat tentang perintah sholat yang diberikan kepada kita. Apakah ini penting? Sangat penting, karena identitas kita sebagai seorang muslim adalah pada sholat. Cara sholatnya berbeda. Demikian pada Ustaz kami silakan, semoga dapat ilmu yang banyak pada anak kita dan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kota Bukit Tinggi, Ustadz Dr. Aidil Alvin, MAG, dengan moderator Ketua MUI Tanah Datar, Ustadz Yendri Junaidi. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana
وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Al-Mukarram Buya kita Dr. Aidil Alvin, marhaban bihudurikum fi Ma'had Diniyah Al-Banat. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Mufakkir Bapak Fauzi Fauzan, beliau di samping syariah tapi juga lebih kepada filsafat beliau ini Buya. Dan ini tentu sebuah kebahagiaan bagi kita kedatangan ahadul ulama'ina al-fadil. Tanpa memperpanjang pengantar, kita persilakan waktu kepada beliau. Fardhu masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak semuanya puasa atau belum makan? Patutlah agak limawan jawabnya. Nampaknya perlu kita buka dengan pantun ini. Setuju? Pantun ingat. Kebetulan Ustaz dari Payakumbuh dimulai pantun dari Pikumbuh Ustaz. Dari Pikumbuh kepada Panjang. Sehingga sabantani diaru sianan paling sumange menjawab salam, kita doakan masuk sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua kita masuk surga. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maqala ta'ala fi ayatin ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahu adzim. Tadi Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Fauzi sudah memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofis sebenarnya gitu ya, terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana perjalanan itu. Tetapi kalau kita cerita tentang perjalanan tentu tidak akan cukup waktu bagi kita, karena kitab-kitab Turaf sudah sangat berjilid-jilid menceritakan perjalanan Rasulullah SAW dengan berbagai macam variasi. Hikmahnya pun ratusan. Tidak cukup, kita ambil yang paling relevan saja dalam kehidupan kita terkait dengan apa yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, peristiwa Isra dan Mi'raj ya, kalau kita perhatikan dan menurut analisis Ustaz sendiri ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu mengandung dua makna dan dua peristiwa pokok. Yang pertama adalah peristiwa pokok, yang kedua peristiwa furu, peristiwa cabang. Ada pokok, ada cabang. Maksudnya gimana? Kalau yang pokoknya tidak ada tawar menawar, harus sepakat kita. Kalau tidak sepakat, keluarlah kita daripada akidah Islam yang benar. Tapi kalau dalam furud, dalam cabang, silakan analisis, kedalaman analisa, keluasan wawasan bisa kita mainkan dalam masalah furud. Apa masalah pokok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dan apa peristiwa furud? Ustaz memulainya untuk menggali, menjelaskan kepada, terutama kepada anak-anak semuanya tentang bahwa di dalam agama Islam ini yang namanya perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang sudah tua.
Hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj yang oleh Ustaz sampaikan adalah untuk masalah pokok tidak ada tahu kenapa. Tapi untuk masalah furu' dan perbedaan, mari kita berlapang dada. Kenapa begitu Ustaz? Karena kalau kita lihat dalam berbagai macam kitab-kitab turos, baik klasik sampai ke kontemporer, ya, berbicara terkait dengan peristiwa ini, banyak perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Kalau masalah pokok dari Isra Mi'raj ini jelas dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah sudah katakan, Ustaz Fauzi sudah katakan ayatnya, dan kemudian dibaca oleh qari'ah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi sampai seterusnya. Maha suci Allah yang sudah asra memperjalankan hambanya pada malam hari kali ini. Apa masalah pokok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Mengimani peristiwa ini. Ini masalah pokok ini. Maka kalau ada di antara kita yang ngaku Islam tapi tidak percaya itu terjadi, rusaklah akidah kita. Apa dalilnya? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj dicantumkan dalam Al-Quran surat Al-Isra di awal-awal Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah sudah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba. Apa saja yang ada dalam Al-Quran ini tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi kalau Allah cerita tentang Isra Mi'raj 100% harus yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj sudah terjadi. Yakin. Selesai masalah pokok. Lalu masalah furu'nya apa Ustaz? Ini masalah cabang ini, ya banyak. Misalnya, kapan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi? Cobalah kalian buka kitab-kitab. Terjadi perbedaan, setidak-tidaknya 7 terjadi perbedaan. Yang mengatakan tanggalnya berapa, tahunnya tahun berapa. Ya. Walaupun yang paling populer peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian, tepatnya tanggal 27. Ya, itu yang paling populer itu. Tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke-2 kenabian, tahun ke-4 kenabian. Bagaimana menyikapi perbedaan itu? Biasa saja. Ya. Karena itu adalah analisis sejarah. Kita benar, orang lain belum tentu salah. Itu yang pertama. Jadi kalau berbeda kita tentang tanggal kejadian Isra Mi'raj ini, apa kemudian rusak akidah kita? Tidak. Itu adalah kekayaan berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, cara terjadinya. Itu juga masalah furu'. Ada yang mengatakan, inilah yang paling populer, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada diri baginda Rasul baik dengan fisik maupun dengan roh. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi tubuh kasar Nabi, tubuh kasar ini yang mengalami. Tapi itu satu pendapat. Tahukah kalian anak-anak semuanya? Ternyata ada yang berpendapat sampai mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada Nabi, iya. Tapi bagaimana caranya? Ada yang mengatakan ruh saja. Malah ada yang mengatakan iya terjadi, tapi hanya pada mimpi. Ada yang mengatakan begitu para ulama-ulama yang kuat keimanan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Itu perbedaan pendapat, tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Itu di antara perbedaan-perbedaan yang terkait dengan peristiwa ini. Kemudian yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj. Ustaz tanya, peristiwa Isra Mi'raj ini 2 peristiwa atau 1 peristiwa? Isra Mi'raj 1 peristiwa atau 2 peristiwa? 2. Isra 1. Dalil tentang Isra di mana kita dapati? Dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra. Ketahuilah, itu dalil Isra. Di situ tidak ada ditemukan dalil Mi'raj itu. Ya. Di surat Al-Isra ayat 1, dalil Isra. Nabi diperjalankan pada satu malam dari Masjidil Haram ke Isra. Lalu Mi'rajnya di mana? Mana dalil tentang Mi'raj? Tidak ada dalam ayat itu. Tetapi kalau digali-gali, para ulama kemudian mengarahkan, oh dalil tentang Mi'raj itu terdapat pada surat yang lain, surat An-Najm ayat 13, 14, 15 dan seterusnya. Kita baca di awal ceramah kita tadi.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Lalu apa permasalahannya? Timbullah masalah mulut yang ketiga. Apakah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada satu waktu yang sama sesudah Isra dan Mi'raj, atau Isra pada malam yang lain, Mi'raj pada malam yang lain? Terjadi perbedaan di kalangan ulama. Yang kita pahami secara mayoritas, Isra dan Mi'raj terjadi pada satu malam. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Itu terjadi pada waktu yang berbeda. Isra berbeda, Mi'raj berbeda. Apa buktinya? Ayatnya berbeda. Tetapi apakah perbedaan seperti ini harus kita kemudian saling menjauhkan diri? Tidak. Itulah kekayaan berpikir dalam Islam. Maka anak-anakku semuanya, hadirin wal hadirat, peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita dalam memahami teks-teks Al-Quran dan hadis. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mari kita bertegar dan usah ngotot. Itu baru pertama, itu hakikat dari Isra dan Mi'raj itu ya. Kemudian hakikat dari Isra dan Mi'raj. Tadi Ustaz Fauzi sudah memulai dengan hal-hal yang bersifat filsafat. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita kaji secara lebih mendalam, peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang mendatangkan berbagai macam permasalahan-permasalahan dan kritikan-kritikan. Apa contohnya? Kita tahu dalam hadis Bukhari dan Muslim ya saja, kalau kita perhatikan peristiwa Isra dan Mi'raj kita tidak utuh ceritanya, potongan-potongan semuanya. Ustaz, mohon maaf bisa dikoreksi, tapi saya lihat potongan-potongan. Tidak ada peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang utuh dari awal Nabi dibelah dadanya sampai Nabi kembali, tidak ada satupun hadis kecuali potongan-potongan. Dan yang paling menarik, Isra dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, naik burak. Tadi dikatakan oleh Ustaz Bono. Dari Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua, sampai ke langit yang ketujuh. Dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi menerima perintah sholat. Kalau kita kaji secara keilmuan, tajam sekali perbedaan di sini. Apa misalnya perbedaannya? Apakah ya di Sidratul Muntaha dan di atas itu ketika malaikat Jibril tidak bisa lagi, Nabi bertemu dengan Allah tidak? Itu kan pertanyaan luar biasa, sederhana tapi dalam. Ya. Ada yang mengatakan bertemu dengan Allah, tapi ada yang mengatakan tidak. Sebab kalau Nabi bertemu dengan Allah, seolah-olah Allah itu bertempat. Padahal dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau kemudian Nabi naik ke langit untuk bertemu dengan Allah, seolah-olah Nabi Allah bertempat di langit. Cocok dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi adakah aliran yang mempercayai seperti itu? Ada. Tekstualnya. Kenapa? Nah, dalam hadis dikatakan seperti itu. Allah bersemayam di arsy dalam Al-Quran. Patuhi aja ayatnya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa seperti itu. Sebab kalau dimaknai hadisnya terlek, ayatnya terlek, rusaklah kemudian kesucian Allah. Ini perbedaan panjang. Tapi anak-anak semuanya, walaupun hadis-hadis sahih ya, mungkin Ustaz Yendri bisa menjelaskan nanti. Coba perhatikan. Salah satu daripada sifat Nabi itu fatona. Betul? Apa artinya? Cerdas. Nabi itu bukan orang bodoh, bukan kaleng-kaleng. Ya. Kalau Rocky Gerung mengatakan Nabi itu tidak dungu, Nabi itu orang yang menggunakan akal. Ya. Tapi yang menjadi masalah ini, seolah-olah walaupun hadisnya sahih ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, terutama ketika perintah sholat itu ya diterima oleh Nabi. Dalam hadis berapa kali? Berapa rakaat pertama? 50 kan? Kemudian coba lihat dalam hadis Bukhari, Nabi turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim tanya dalam hadis apa? Perintah sholat. Dari langit yang ke-7 turun ke langit yang ke-6. Bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Jadi ada Nabi Ibrahim, dia hilang.
Siapa yang merekomendasikan kepada Nabi supaya minta keringanan kepada Allah? Musa. Itu dipertanyakan oleh pakar-pakar keislaman. Kenapa harus Nabi Musa? Kenapa tidak Nabi Ibrahim saja? Sehingga ya, walaupun hadisnya Sahih Bukhari Muslim, ada yang mengatakan ini tergolong kepada hadis-hadis Israiliyat. Apa itu hadis-hadis Israiliyat? Pengaruh bangsa Israel masuk di dalam hadis itu, yang masih ya menskultuskan Nabi Musa. Kenapa harus Nabi Musa? Kenapa tidak harus Nabi Ibrahim? Padahal yang pertama ditemui Nabi ketika turun Ibrahim. Kenapa harus Musa? Dan sampai berapa kali Nabi turun? Hah? Turun pertama bicara dengan Musa, berapa sholatnya? 50 kata Nabi. Itu terlalu berat, tidak sanggup mampu. Tidak keringanan. Keringanan pertama berapa? Kurang berapa? 10 ya. Kurang 10. Datang lagi berapa? Kurang 10. 40 masih berat. Datang lagi. Berapa kali Nabi bolak-balik? Sampai 5 kali ya. Baik anak-anakku semuanya, bapak-bapak, ustaz dan ustazah, ini diantara hal-hal yang kadang-kadang jarang diceritakan dan dipisahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ustaz hanya ingin mengajak kita semuanya mencoba mengkritisi kembali. Hadis sahih tidak terbantahkan, tetapi logika kita perlu juga kita gunakan, ya, terutama terkait dengan Nabi sampai. Dan yang terakhir sebagai penutup, karena memang intisari daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini kan menjemput perintah sholat, betul? 5 kali sehari semalam. Maka daripada itu anak-anak semuanya, pada kesempatan yang berbahagia di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini di bulan Rajab ini, karena sesudah Rajab ya ada Sya'ban dan sebentar lagi ada Ramadan. Rajab mengingatkan kita untuk hafizu al-sholawati was-sholati, menjaga sholat. Para ulama mengingatkan kepada kita, ketika kehidupan kalian susah, ketika segala sesuatu yang kalian kerjakan sulit, introspeksilah sholat kalian, karena semua berpangkat dari sholat. Ketika sholat kita jaga, caranya pun kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, Allah janji kemudahan dalam hidup akan diberikan. Tetapi ketika sholat tidak kita jaga dengan baik, anak-anakku semuanya, kesulitan dan kesulitan hidup akan datang dengan kita. Maka intisari yang paling penting daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, mari kita jaga sholat kita, kita introspeksi cara sholat kita. Apakah sholat sudah mempunyai pengaruh kepada kejiwaan kita atau tidak? Kalau tidak, pasti ada yang salah. Karena Nabi mengatakan, ya, ar-ra'aitu, dan itu kata Nabi, ingkana fi babi ahadikum nahran. Bagaimana menurut kalian kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai yang airnya bersih? Ya tasilu fihi khamsan. Kalian mandi di situ 5 kali sehari. Agaknya masih ada tak daki di tubuhmu? Sahabat menjawab, "Olah, tidak mungkin lagi. Pasti sudah bersih." Ya, maka begitulah orang-orang yang sholat. Pertanyaannya, kalau dia sholat, kalau dia mandi di sungai 5 kali sehari, tetapi masih ada daki di badannya, apanya yang salah coba? Mandinya. Cara mandinya. Begitulah sholat. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut 45, inna sholata tanha, sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya, kejahatan-kejahatan terkait dengan hawa nafsu, pusat ke bawah, mungkar, kejahatan-kejahatan terkait dengan pusat ke atas, dengki, merampok, berdusta. Orang yang sholat tidak akan mungkin melakukan itu. Dalam kenyataannya, adakah orang yang sholat melakukan perbuatan fahsya? Adakah melakukan perbuatan mungkar? Apa yang salah? Anak-anakku, perbaiki lagi sholat kita. Cukupkan rukun syarat zahir, tapi jangan lupa rukun dan syarat batin harus hadir di dalam sholat. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang sangat terbatas ini, dan terlebih terkurang mohon maaf. Sebelumnya Ustaz ucapkan permohonan maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz kembalikan kepada Abu Harab Ustaz Indi, moderator. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Aidil Albin. Dan tadi tidak hanya kita diberikan motivasi tentang kehidupan, juga ada hal-hal baru serta mengajak kita untuk lebih berpikir, menggunakan analisis kritik-kritik begitu. Itu di dalam kajian hadis namanya naqdul matan, kritik matan. Nah, tanpa bermaksud untuk mengulas, tetapi mungkin bisa sebagai salah satu tambahan informasi bagi Anda. Jangan heran tadi kalau beliau seolah-olah mempertanyakan Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Itu kalau di kita di hadis itu hal yang biasa. Karena bagaimanapun juga Sahih Bukhari bukan Al-Quran. Dia tetap terbuka untuk dikritik, tetapi tentu kritikan yang memiliki dasar. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar tentunya, pendiri mazhab Hanabilah, bertemu dan berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pendiri mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan begini, kata Ahmad bin Hanbal, laula Syafi'i la dhalaltu. Kalau bukanlah karena Syafi'i, tentu aku sudah tersesat. Kenapa demikian? Kata Ahmad, saya menyangka setiap hadis itu dapat diterima, dapat langsung diamalkan. Baru setelah belajar dengan Syafi'i lah saya tahu bahwa ada hadis yang tidak bisa diamalkan, tidak bisa untuk dipakai. Bukan hanya karena dia maudhu', tetapi karena dia punya banyak masalah. Ada yang mansuh, ada yang mu'allal dan sebagainya. Ini bagus sebenarnya, tapi tidak cukup untuk kita diskusikan. Nah, nanti kalau seandainya bila bersedia, kita bisa minta, kita undang kembali, kita hadirkan para dosen, para guru, para mahasiswa, khusus membahas hal-hal yang prinsip seperti ini. Jadi kita tidak mudah menerima apapun yang didengar dari banyak pembicara, tapi kita punya daya kritis untuk menseleksi itu semuanya. Nashkuruhu syukran jazilan wa nad'u lahu bis-sihhati wal 'afiyah wa li ahlihi wa dhurriyyatihi wa yusaddid khutahu wa yar'ahu wa yuwaffiquhu lima yuhibbu wa yardah. Nakhtim hadhihi aw hadzal majlis bi qira'ati alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.